Kita akan masuk bagian berikutnya untuk pengelolaan valuta asing. Kita bicara bagaimana mengelola risiko transaksi dalam valuta asing. Kalau tadi kan kita masih, kalau di yang diskusi sebelumnya, kita masih mengenal apa itu valuta asing, apa itu nilai tukar, bagaimana bisa terbentuk nilai tukar, bagaimana melakukan perhitungan terhadap nilai tukar, baik spot rate maupun forward rate, bagaimana penetapannya, apa dasar teori kenapa bisa terbentuk forward rate, bagaimana terbentuk cross rate, jadi nilai tukar antar mata uang lebih dari 2, itu kita belajar dasar-dasarnya. Salah satu bagaimana mengaplikasikannya adalah di perhitungan investasi dalam valuta asing. Itu juga udah kita pelajari sebelumnya. Nah, sekarang yang akan kita pelajari mulai dari bagian ini adalah mengelola risiko valuta asing. Seperti yang kita ketahui bahwa karena exchange rate itu berubah-ubah, maka transaksi yang kita lakukan jika melibatkan valuta asing, itu nilainya juga akan mengalami fluktuasi. Tergantung dari nilai tukar. Perubahan nilai tukar. Jika perubahan nilai tukarnya favorable, kita akan diuntungkan. Jika unfavorable, maka kita dirugikan. Pertanyaannya adalah bagaimana mengelola risiko tersebut. Dengan kata lain, bagaimana apa yang harus kita lakukan supaya risiko kerugian atau risiko fluktuasi nilai tukar itu bisa dihilangkan atau diminimalkan. Itu adalah bagian yang penting sebenarnya, karena bagian terakhir ini sebenarnya adalah bagaimana kita mengelola risiko valuta asing, bukan bagaimana kita mengelolanya. Jadi pengelolaan sendiri maksudnya keputusannya sama aja sebenarnya kayak tadi ya, keputusan investasi ya pakainya NPV juga gitu. Keputusan merger juga sama, kita pakai NPV. Hanya masalahnya kita mau menghitung NPV-nya dalam bentuk valuta asing atau dalam bentuk home currency. Nah, yang belum kita bicarakan adalah bagaimana mengelola risiko jika terjadi fluktuasi dari nilai tukar. Oke. Sampai situ ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Oke. Sebenarnya pengantarnya itu bisa kita baca, tapi sangat apa namanya simple. Kalau yang di ROS ya, saya justru sukanya di ROS itu karena dia menjelaskannya sangat simple. Jadi ini membypass dari beberapa chapter ya, yang apa namanya dari 311 sampai 315 itu membypass banyak chapter di Eijkman sebenarnya. Tapi sebagai pengantar bisa kita lihat bagaimana kita mengelola risiko nilai tukar. Pembagian risiko nilai tukar ada 3. Ada risiko jangka pendek, short term exposure. Kemudian ada risiko jangka panjang, itu yang disebut juga dengan economic exposure. Dan juga risiko pelaporan, translation exposure. Tiga risiko ini yang akan kita pelajari bagaimana mengelolanya. Bagaimana supaya dalam jangka pendek kita tidak rugi, bagaimana kalau dalam jangka panjang kita tidak rugi atau diminimalkan kerugiannya, terus bagaimana kita meminimalkan atau menghilangkan kerugian nilai tukar jika di laporan keuangan kita ada transaksi valuta asingnya, gitu ya. Oke, ini pengantar dari Ross. Detailnya kita akan pelajari di Eijkman. Kita mulai
di chapter 10 kita bicara langsung transaction exposure. Transaction exposure ini adalah nama lain dari short term exposure. Nama lain dari long term exposure adalah economic exposure. Kemudian nama lain dari yang tadi translation exposure itu ya financial statement exposure. Jadi risiko pada saat kita melaporkan pelaporan dari valuta asing. Kita masuk yang pertama transaction exposure, bukan yang pertama sih karena di awal juga kita belajar. Nah ini dia. Jadi ada yang namanya short term exposure, itu adalah transaction exposure. Jadi kalau bisa dibilang ada mediumnya gitu ya. Jadi kalau yang transaksi jangka pendek adalah transaksi yang pasti kurang dari 1 tahun dan terjadi sehari-hari. Misalkan kita melakukan penjualan dalam valuta asing atau kita melakukan pembelian dalam valuta asing. Nah itu kan operasional, jangka pendek, bisa terjadi sewaktu-waktu atau sehari-hari. Kemudian jangka yang lebih menengah adalah laporan. Laporan keuangan ini biasanya 1 tahun per 31 Desember biasanya. Kalau kita melakukan investasi di perusahaan asing, atau kita punya anak perusahaan yang beroperasi di luar negeri yang menggunakan valuta asing, maka kita punya risiko ketika kita melakukan konsolidasi dari laporan keuangan dua perusahaan. Itu disebut translation exposure. Kemudian untuk jangka yang panjang, kalau lebih dari 1 tahun, 2 atau 3 tahun ke depan, kalau kemungkinan misalkan, nilai tukar dolar itu meningkat terus dibandingkan dengan rupiah. Nilai rupiah itu terdepresiasi terus. Nah itu jangka panjang 2-3 tahun sampai 5 tahun ke depan kan akan terjadi kondisi itu. Nah itu juga akan menimbulkan risiko. Tapi risikonya lebih jangka panjang, lebih dari 1 tahun. Kalau dibagi dia realize sama unrealized, yang namanya realize itu memang secara cash flow kita akan terpengaruh. Jadi secara cash flow, ada cash flow yang dibayarkan lebih atau ada cash flow yang diterima lebih sedikit. Itu risikonya kalau ada nilai tukar. Jadi kalau kita bicara realize, itu artinya secara cash flow memang, kok kita tadinya akan terima $1.15.000, tapi terus karena dolarnya turun, kita hanya terima $1.14.500 gitu misalkan. Jadi secara cash flow benar-benar kita yang tadinya terima harusnya 15.000, terimanya hanya 14.500. Itu realize. Artinya secara cash flow akan terpengaruh. Atau yang tadinya kita bayar harusnya account payable-nya $1.15.000, tapi karena kursnya naik, maka kita akan bayar $1.16.000. Itu artinya rupiah yang dikeluarkan lebih banyak gitu. Itu istilah realize mempengaruhi langsung cash flow. Itu terjadi untuk transaction jangka pendek, terjadi juga untuk ekonomik. Jadi secara ekonomi, nilai dari transaksi, nilai cash flow di masa yang akan datang terpengaruh. Akibatnya, kalau nilai cash flow di masa yang akan datang terpengaruh, nilai perusahaan saat ini juga terpengaruh. Karena kalian sudah belajar, nilai perusahaan saat ini itu adalah present value dari cash flow di masa yang akan datang. Sehingga kalau cash flow di masa yang akan datang itu berubah atau terpengaruh karena perubahan nilai tukar, maka dengan sendirinya nilai perusahaan saat ini juga akan terpengaruh. Jadi ada dua realize, yang short term sama long term itu realize. Nah yang unrealized, dia disebut unrealized karena tidak ada pengaruhnya langsung ke cash flow. Tapi di laporan keuangan akan mencatat keuntungan atau kerugian selisih kurs. Gitu. Atau akan terjadi perubahan pencatatan kenaikan atau penurunan di sisi equity.
Secara cash flow kita nggak ada yang keluar, kita nggak ada yang lebih masuk atau yang lebih banyak keluar, nggak ada. Tapi laporan keuangan kita itu akan mencatatkan kerugian atau keuntungan atau perubahan dari nilai ekuitas. Itu kenapa untuk translation exposure kategorinya adalah unrealized exposure. Jadi kalau dari sisi waktu, time, ada yang short term, medium, ada long term. Kalau dari sisi cash flow, ada yang realized, ada yang unrealized. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Berarti topik kita akan bahas di pertemuan kita saat ini adalah kita akan bahas transaction exposure hari ini. Kemudian hari Kamis kita akan bicara translation exposure. Kalau sempat, masih ada waktu kita akan bicara economics atau operating exposure. Sekaligus, kalau tidak kita akan pecah. Dan yang terakhir kita akan bahas kasus. Jadi kalian punya kasus Carrefour ya. Itu adalah contoh dari pengelolaan valuta asing. Ada pertanyaan tentang rencana ke depan kita? Topik yang akan didiskusikan? Oke. Kalau tidak ada, kita akan masuk yang pertama ya, transaction exposure. Long term exposure itu disebut juga economic exposure, disebut juga operating exposure ya. Oke. Sekarang kita bicara yang jangka pendek. Transaksi sehari-hari perusahaan. Ketika mereka melakukan penjualan atau pembelian dalam valuta asing, mereka akan terima US dollar atau terima valuta asing atau akan membayarkan valuta asing dari transaksi sehari-hari. Oke. Kita akan bagi ada beberapa risiko yang akan mengubah nilai transaksi apabila transaksi tersebut menggunakan valuta asing. Campuran sih sebenarnya. Ada juga risiko yang sebenarnya walaupun dia bukan risiko valuta asing, walaupun kita melakukan transaksi dalam bentuk home currency, misalkan rupiah, itu juga akan punya risiko. Tapi ini dalam konteks yang saat ini kita konteksnya adalah transaksinya valuta asing. Biasanya kalau kita melakukan pembelian atau penjualan, itu biasanya ada quotation price. Yang namanya quotation price, harga penawaran itu bukan harga deal-nya tuh. Bukan harga kontrak. Yang namanya harga penawaran biasanya bisa berubah. Sehingga setiap kali ada penawaran, biasanya ada keterangan tuh. Quotation valid through gitu misalkan. Atau valid until. Jadi ada pernyataan yang bilang bahwa harga ini itu hanya berlaku sampai periode tertentu. Di luar periode itu akan terjadi perubahan harga. Gitu ya. Sehingga kalau seandainya kita diberikan quotation, berapa harganya? 100.000 dolar gitu misalkan, kalau kita ingin membeli sesuatu. Ketika kita memutuskan berpikir beli atau enggak ya, kita diskusikan, kita rapatkan, kita lihat, hitung-hitung. Oke, kita putuskan untuk membeli. Ketika kita bilang, oke, saya akan membeli, belum tentu harganya sama dengan quotation price yang 100 dolar itu. 100.000 tadi. Oh, sudah terjadi kenaikan, sekarang menjadi 110. Nah, itu ada risiko. Itu yang namanya quotation exposure. Sampai placing order. Artinya sampai, oke, sepakat, deal, kita akan membeli di harga sekian. Sampai dengan kontrak ini biasanya. Ya. Backlog exposure ini bisa terjadi juga kalau seandainya kita melakukan transaksi dalam valuta asing maupun pakai home currency, rupiah pun sama ini. Karena ada jeda antara ketika kita memesan dengan barang itu dikirimkan. Itu namanya backlog exposure nih. Jadi ada jeda waktu.
Ketika jeda waktu itu, harga nilai bisa berubah. Jadi ketika kita mencatatkan, oh saya akan mencatatkan inventory gitu misalkan, atau perlengkapan 100.000 gitu misalkan, tapi di tengah-tengah itu bisa juga karena ada jeda waktunya, nilainya bisa berubah itu. Diperparah kalau kondisinya menggunakan valuta asing. Sehingga ketika barang sampai ke kita, barang nyampe ke kita, baru invoice-nya terbit gitu kan ya. Pada saat invoice terbit, AR terbentuk. AR terbentuk, baru AR akan tercatat di sistem kita menggunakan kurs pada saat T3. Di sini harga bisa berubah sewaktu-waktu dari T1 sampai T2. Nilai tukar bisa berubah juga dari T1 sampai T2. Jadi nggak hanya harganya bisa quotation-nya dari $100 menjadi 110, tapi $1 juga bisa berubah. T2 ke T3 memang sudah nggak ada perubahan karena kita sudah lock harga di 110.000 US dollar gitu misalkan. Tidak ada quotation exposure lagi. Tapi jangka waktu sampai barang itu datang dan invoice diterima, itu $1 bisa bergerak tuh, bisa apa namanya? Bisa jadi 15.500, bisa jadi 17.000. Itu yang menyebabkan nilai AR kita tidak bisa ditentukan sampai invoice diterima. Nah, yang akan kita bahas sekarang di transaction exposure adalah mengelola resiko yang ketiga nih, billing exposure. Ketika AR-nya itu sudah ketika invoice sudah diterima, AR-nya tercatat menggunakan kurs di T3 gitu ya. Kita punya jeda waktu untuk melakukan settlement atau pembayaran AR tersebut di T4. Pada saat pembayaran, kursnya T4 akan berbeda dengan kurs pada saat pencatatan AR di T3. Jika kursnya naik, kalau kita AR, ini menguntungkan. Kalau kursnya turun, akan merugikan. Itu kenapa saya selalu mengingatkan ke profit or loss asset. Ini adalah kurs pada saat T3 nih. Pada saat AR terbentuk. Jika kursnya naik, maka kita akan mencatatkan keuntungan karena AR kan aset. Tapi kalau kursnya turun dibandingkan dengan T3, maka kita akan mencatatkan kerugian. Sebaliknya AP, kalau AP karena dia di sisi liabilities, pada saat AP, begitu kita menerima tagihan, saya terbalik tadi ya. Pada saat kita, AR kan berarti saat kita mengirimkan tagihan. Tapi kalau kita pembeli, pada saat kita menerima invoice, maka akan terbentuk AP, account payable. Kalau kursnya naik, kita mengalami kerugian. Misalkan kita mencatat account payable kita di 15.000, tapi kemudian pada saat pembayaran di T4, kursnya naik menjadi 16.000, kita mencatatkan kerugian. Ini adalah untuk AR, ini adalah untuk AP. Profilnya aset dan liabilities. Ada pertanyaan sampai situ? Oke. Kalau tidak ada, kita langsung latihan soal. Karena konsepnya sudah dipelajari semua waktu kita belajar derivatif. Ya. Karena profil AR itu adalah aset,
maka kalian bisa menggunakan option atau forward untuk melakukan hedging atau melindungi nilai dari AR ini. Oke. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Ya. Kita akan banyak gunakan konsep dari gambar ini untuk melakukan hedging dan mengelola risiko dari transaksi AR dan AP ya. Nanti akan kita kembali ke sini. Jadi kalian kalau menjawab kenapa kita lakukan ini, maka kalian ingat gambar AR dan AP ini, gitu ya. Oke. Sampai situ nggak ada pertanyaan? Jelas? Ya. Saya masuk ke exhibit 10.4 Ganado Transaction Exposure. Jadi ceritanya dia melakukan penjualan. Nilai penjualannya adalah 1.000 pound sterling. 1.000 pound sterling. Spot rate saat ini 1764 dolar per pound sterling. Kemudian forward rate 90 hari lagi. Jadi perusahaan Ganado ini melakukan penjualan sehingga dia mengirimkan invoice. Ketika dia mengirimkan invoice, maka dia akan mencatat AR. AR tersebut jatuh tempo 90 hari lagi. Sehingga ketika 90 hari lagi dibayar, yang nilainya 1.000 AR-nya, 1.000 pound sterling, maka 1.000 pound sterling ini akan ditukar menjadi dolar pada menggunakan kurs 90 hari kemudian. Gitu. Ini ada kode S, spot rate, E, estimate. 90 diperkirakan, ini baru perkiraan ya, baru perkiraan. 90 hari lagi, spot rate-nya adalah 17600. Ingat menggunakan konsep kita yang kemarin, yang Fisher effect itu, bahwa prediksi yang paling saya lupa konsepnya. Prediksi yang paling tepat, prediksi untuk spot rate di T1 sama dengan forward rate di T1 gitu kan ya. Jadi prediksinya 1,76, forward rate 90 hari itu 1754. Jadi kalau nggak ngapa-ngapain, maksudnya ya udah kita nggak usah melakukan hedging, nggak usah masuk transaksi forward, nggak usah masuk transaksi option, nggak usah pakai transaksi apa-apa. Kita tunggu aja 90 hari lagi. Kalau kita terima 1 juta pound sterling, maka kita akan kita tukar pada hari ke-90 itu menggunakan kurs hari ke-90. Berapa nilai tukarnya kita nggak tahu. Estimasinya berapa? 1,76. Apakah benar estimasi ini? Belum tentu. Gitu ya. Oke. Kemudian ada lagi informasinya. WACC Ganado, karena dia perusahaan US dalam Amerika menggunakan mata uang US, dia 12%, atau kalau 90 hari 3%. Dikali 90 per 360 seperempatnya. Ada dikasih tingkat bunga pinjaman 3 bulan, 2%, tingkat bunga investasi dalam US dollar 1,5% untuk 90 hari, kemudian ada tingkat bunga investasi dalam pound sterling 2% untuk 90 hari, tingkat bunga pinjaman dalam pound sterling 2,5% untuk 90 hari. Informasi ini akan berguna tergantung transaksi apa yang akan kita lakukan.
Ada juga put option 1 juta pound sterling. Strike price-nya 1,75, preminya 1,5%. Berbeda dengan forward, maka kalau forward kan biayanya sudah masuk ke dalam nilai tukar ini. Kalau option, kita harus membayar option tersebut. Berapa harganya? 1,5% dari nilai transaksi. Oke. Pasti bisa jawab dong kenapa put option. Karena nanti kalau misalkan di soal ujian, bisa saja yang diberikan tidak saja put option, tapi juga ada call option. Jadi put optionnya sekian, call optionnya sekian. Strike price-nya sekian, preminya sekian, tidak hanya satu put option, tapi lebih dari satu put option juga bisa. Pertanyaannya, pakai put option atau call option? Pertanyaan yang kedua, put option mana yang dipakai? Gitu ya. Coba kalau kita sekilas ngelihat contoh soal. Jadi salah satu yang harus kalian tentukan ini dia. Misalkan diberikan put option atau call option. Mana yang kalian pilih? Put option atau call option? Yang kedua, kalau misalkan put option, ada dua. Strike price-nya 1,75, preminya 1,5. Strike price-nya 1,71, preminya 1. Mana yang lebih menguntungkan? Mana yang akan dipilih? Ya. Ketika ditanya put atau call, kalian harus kembali ke gambar ini. Ya. Ada pertanyaan sampai situ? Baru soal itu ya. Baik. Kalau tidak ada, kita diskusi. Saya mulai dari yang paling gampang dulu. Yang pilihan pertama ya, berarti apa yang bisa kita lakukan untuk mengelola risiko ini, gitu kan ya? Kalau saya adalah Ganado yang memberikan invoice atau menagih sebesar 1 juta pound sterling, 1 juta pound sterling, maka ada 4 alternatif. Nomor 1, unhedged position, atau dengan kata lain, do nothing, nggak ngapa-ngapain. Terima aja nanti 90 hari lagi berapa kursnya, ya udah kita tukar 1 juta pound sterling yang kita terima dengan kurs saat itu. Yang kedua, kita bisa hedge dengan forward. Yang ketiga, kita bisa hedge dengan money market. Yang keempat, kita bisa hedge dengan option. Oke, kita akan diskusi satu-satu. Saya akan mulai dengan yang unhedged position atau do nothing. Kalau dia unhedged, atau do nothing, ini ya, maka hari ini saya nggak ngapa-ngapain. Begitu saya kirim invoice-nya, tagihannya 1 juta, saya akan catat di AR saya 1 juta pound sterling dengan kurs hari ini, nggak ngapa-ngapain. Nanti 90 hari kemudian, 3 bulan kemudian, ketika saya terima 1 juta, saya akan
konversi 1 juta itu menggunakan spot rate saat itu. Berapa yang saya terima? Nggak ada yang tahu. Sekarang. Saya baru tahunya 90 hari lagi. Jadi berapapun ini, itu saya nggak tahu. Kalau saya gambar, berapa yang saya terima, gambarnya akan seperti ini. Nih, yang abu-abu. Uncovered. Ini ya, yang namanya uncovered atau do nothing, ini. Kalau kursnya 166, saya terima 1.660.000. Kalau 1,68 kursnya 1,68 dikali 1 juta pound sterling dapatnya 1.680.000. Jadi akan naik terus ini. Tergantung kursnya. Kalau kursnya 1,8 ya saya dapat 1.800.000 dolar. Konversi untuk 1 juta pound sterlingnya. Ini adalah gambar yang do nothing. Di ini nih. Ini yang pertama. Ada pertanyaan kalau do nothing. Jadi bisa tinggi sekali yang bisa saya dapat, bisa rendah sekali. Oke. Kalau tidak, yang kedua kita akan menggunakan forward trade, forward contract. Forward contract Akmal. Iya, Pak. Pertanyaannya, forward contract di sisi aset atau liabilities Akmal? Di sisi aset, Pak. Karena kan dia sebagai penjual akan meningkatkan AR-nya kalau kursnya naik. Pelan-pelan. Ini kan saya akan meng-hedge AR. Untuk meng-hedge AR, ini neracanya ya. Neracanya kan AR-nya di sini nih. 1 juta pound sterling. Meng-hedge 1 juta pound sterling AR ini, Akmal, saya harus meng-create transaksi apa? Forward. Forward, Pak. Forward di sisi apa? Aset atau liabilities? Di sisi aset juga, Pak. Kalau saya forward di sisi aset, maka saya akan meng-create 1 juta pound sterling di sisi aset. Exposure saya 2 juta di sisi aset. Betul nggak kayak gitu, Akmal? Oh, kalau gitu salah, Pak. Berarti di liabilities biar tetap Di 1 juta. sisi liabilities supaya dia meng-offset risiko di sisi aset. Kan konsepnya gitu. Sehingga kalau saya meng-create di sisi liabilities 1 juta, ini akan meng-offset nih. Ini adalah AR-nya. Ini adalah forward-nya. Jadi AR aset, profilnya, forward trade-nya liabilities. Hedge dia. Pertanyaan kedua, apa maksudnya forward di sisi liabilities yang besarnya 1 juta pound sterling, Akmal? Berarti ada kemungkinan akan ada kewajiban menyerahkan 1 juta pound itu ya, Pak? Bukan kemungkinan. Kalau yang namanya forward contract, bukan kemungkinan. Oh, pasti ya. Pasti, karena Ada dia kan kepastian. harus memenuhi, gitu ya. Iya. Jadi dia 90 hari lagi harus menyerahkan 1 juta pound sterling. Ya enggak? Iya, Pak. Kalau dibuat forward contract di sisi liabilities gini kan ya. Lawannya kan AR.
Apa maksudnya AR 1 juta pound sterling ini? Dari Ada sisi cash flow, akan ada kas yang diterima 90 hari lagi, Pak. akan ada penerimaan cash 90 hari lagi sebesar 1 juta pound. 1 juta pound sterling. Jadi di sisi aset akan ada penerimaan sebesar 1 juta pound sterling 90 hari lagi. Di sisi liabilities akan ada penyerahan atau pembayaran sebesar 1 juta pound sterling 90 hari lagi. Gitu kan ya? Iya, Pak. Yang satu kita akan terima profilnya aset, yang satu kita akan menyerahkan kewajiban profilnya liabilities. Kalau dilihat dari gambar, mau kursnya naik, mau kursnya turun, dia tidak mengalami perubahan nilainya. Karena secara net, kalau secara net ya, dia netnya garis datar. Yang lain ada pertanyaan nggak dari jawabannya Akmal? Akmal sendiri ada pertanyaan atau tidak? Tidak, Pak. Sudah jelas, Pak. Ya, ya. Oke. Sekarang kita lihat nih. Ketika dia meng-create atau menciptakan sisi liabilities 1 juta, jelas nih bahwa saya akan membuat net nih antara posisi aset 1 juta, saya create liabilities 1 juta. Meng-create-nya saya menyerahkan 1 juta pound sterling. Istilahnya adalah sell pound sterling. Jual pound sterling sehingga dapat rupiah. Ya, ini jual pound sterling. Ini dia ya. Yang Akmal pertama tadi sebut, kalau menciptakan, meng-create di sisi aset, gitu ya, artinya dia beli 1 juta pound sterling. Sehingga kalau forwardnya bilang dia akan membeli 1 juta pound sterling, 90 hari lagi dia akan dapat 1 juta pound sterling. Akibatnya dari penjualan dia terima 1 juta pound sterling, dari forward dia terima juga 1 juta pound sterling. Akibatnya asetnya akan jadi 2 juta pound sterling. Liabilities-nya 0. Mengerti ya Akmal yang tadi ya? Iya, Pak. Jadi kalau Jadi diseret malah nggak mau offset ya, Pak? Ya, betul. Jadi kalau dia aset yang ingin di hedge, berarti kita meng-create di sisi liabilities-nya. Bukan kita beli, kalau beli kan dapat, kita jual 1 juta pound sterling. Ada pertanyaan? Oke. Forward 1754. Ini ya, langsung ya. Ada forwardnya 90 hari 1754. Tinggal Akmal lihat dari informasi atau hubungi banknya, forward 90 hari berapa nih? 1754. Oke, berarti kalau masuk ke forward 1754, artinya Akmal akan menerima kurs 1754 3 bulan lagi. Jadi berapa yang akan diterima 3 bulan lagi, Akmal? Diterima 3 bulan lagi. Berarti 1,754 dikali 1 juta pound ya, Pak? 1,754 dikali 1 juta pound sterling Hasilnya kali 1,754. Rp1.754.000. 1,754.000.
Pertanyaannya, Akmal, kalau kursnya di atas 1754, misalkan 17,6, 1,76, berapa yang diterima oleh perusahaan? Yang diterima perusahaan. Misalkan kurs 90 hari lagi 1,76. Berapa yang diterima oleh perusahaan? Tetap pakai kurs berapa? 1,754, Pak. Tetap Tetap pakai kurs 454.000. yang diterima tetap 1.754.000. Gimana kalau kursnya turun menjadi 1,667? Tetap juga Pak, karena pakai forward, pakai kurs yang Karena di forward. pakai forward dia sudah tetap nih kan. Efek dari kita melakukan hedging biru dengan merah kan garis hijau, dia garis datar. Dia tetap di 1754. Gambarnya yang mana? Kalau garis hijau tadi berarti yang datar, Pak. Kalau di sini berarti Yang datar, yang biru muda ya, Pak. yang biru muda, Satu, ini yang di antara 1,754 ya. 1754 ya. Di antara 740 sampai 1760. Yang lain ada pertanyaan? Jadi, transaksi forward, AR aset, di hedge, create forward di sisi liabilities. Jangan salah ya. Kalau dia terima pound sterling, sisi aset, maka liabilities-nya dia akan menyerahkan pound sterling. Menggunakan kurs forward, setelah hedge hasilnya datar, yang garis hijau ya. Ini dia, datar di 1754. Mau kursnya naik, mau kursnya turun, perusahaan saat ini sudah bisa memastikan bahwa saya akan terima 1754. Oke. Pertanyaan terakhir untuk Akmal. Secara implisit, biaya transaksinya berapa ya? Di sini nggak ada sih, mau kita akan terima 1754. Tapi sebenarnya secara implisit ada biaya transaksi. Berapa biaya transaksinya? Forward bukannya termasuk di itu, Pak, di forward rate-nya ya, Pak? Ya, sudah masuk di forward rate-nya. Bisa dihitung nggak berapa? Hitungnya. Gimana cara menghitungnya ya? Berarti dari forward rate-nya dikurangi dengan sales-nya ya, Pak? Dengan sales-nya. Berapa Iya, sales-nya? 1764 itu, Pak. 1764. Betul 1764. Iya, 764 ya. Kenapa Akmal? Akmal anak akuntansi kan ya? Iya, Pak. Oke. Jadi, kalau anak akuntansi berpikirnya AR akan dicatat menggunakan kurs hari ini. Iya Iya, nggak? betul. Berarti AR akan dicatat sales-nya 1764. Gitu ya. Jadi kalau apa namanya? Eh, sebentar. Kalau akuntansi kan akan mencatat gini nih, Akmal. Iya, Pak. AR-nya 1764 ya. Iya. Lihat ya ini. Ya. AR pada sales gitu kan ya. 1764 1764 gitu kan ya. Iya, Pak. Betul. Tapi nanti dia akan terima cash-nya berapa? 1754. 1754.
Sementara AR-nya berapa? Tetap 1764. Selisihnya apa? Sisinya loss ya Pak? Rugi. Dia tidak mencatatkan loss sebenarnya di sini. Oh enggak loss ya Pak. Biaya tadi Pak berarti ya? Gitu. Biayanya. Ini other expenses ya. Yang financial charges itu other expenses. Ya. Other expense-nya 10.000. Ini yang secara implisit dibayarkan dan masuk ke dalam 1754 ini maksud saya. Oke. Tapi dengan membayar 10.000, resiko perusahaan dipindahkan ke bank. Kenapa saya bilang dipindahkan ke bank? Karena kan bank yang akan menanggung kerugian kalau seandainya kursnya di atas 1754 atau di bawah 1754 gitu kan? Iya Pak. Ini kan sebenarnya memindahkan risiko kita ke bank. Bank yang akan menanggung risikonya. Karena kita sudah memindahkan risikonya ke bank, kita membayar 10.000 ini. Nanti coba kalian pastikan ya. Ini transaksinya dicatat sebagai apa ini? Tapi yang pasti bukan rugi selisih kurs ya Pak kalau seperti ini ya Pak. Logikanya sih enggak ya. Kan dia nggak tahu apa dia masuk keuntungan kerugian selisih kurs. Mungkin juga, pastikan coba ya. Oh iya, siapa? Kalau seandainya tercatat sebagai keuntungan atau kerugian selisih kurs, kita sudah mencatat, sudah menetapkan bahwa kerugian selisih kursnya adalah 10.000. Tapi seharusnya ini kan terjadi akibat transaksi forward kan ya? Biasanya Kita, biayanya ya Pak. iya. Artinya kita menerima cash ini dari bank. Untuk AR yang 176. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak, Novita, Sari. Ya, Pak. Kita kita bahas alternatif ketiga ya. Forward Ya. sudah ya. Money market. Money market, konsep dulu ya. Money market disebut juga balance sheet hedge. Oke. Kenapa disebut balance sheet hedge? Kenapa? Karena waktu kita masuk forward, ini ya, satu lagi ya yang membedakan. Waktu kita mencatat forward, kita tidak mencatat ini. Ini nih, karena transaksinya belum terjadi,
forward tidak dicatat di transaksi kita, di laporan keuangan. Kalian tidak pernah, transaksinya hanya 2 ini. Satu ketika mencatat AR, 2 ketika kita menerima cash. Tapi transaksi kita terima 1 juta pound sterling, kemudian kita serahkan ke bank, bank memberikan kita 1754, tidak ada transaksinya. Maksudnya tidak tercatat. Ini nggak ada nih di balance sheet. Jadi sampai dengan 90 hari, neracanya cuma ada pound sterling 1 juta pound sterling di sisi aset. Saya nggak tahu dengan PSAK baru apa muncul transaksi forward. Kecuali kalau dia lewat tanggal 31 Desember ya. Oke. Itu kita serahkan ke akuntansi ya, tapi yang penting kalian mengerti konsepnya. Nah, pertanyaan saya sekarang ke Novi, dia disebut balance sheet apa tadi? Balance sheet hedge. Jadi di neraca sama nih kayak sini. AR posisinya 1 juta pound sterling. Bagaimana melakukan hedge dengan sisi liabilities? Bedanya kalau Akmal tadi meng-create liabilities dengan meng-create transaksi forward yang harus menyerahkan 1 juta pound sterling. Kalau money hedge, gimana ceritanya ya Novia? Ini dia money hedge. Saya ngerti nih Novi, bahwa untuk meng-hedge 1 juta pound sterling aset harus menciptakan 1 juta pound sterling di sisi liabilities. Saya ngerti. Tadi Akmal udah menjelaskan bagaimana menghasilkan 1 juta ini, forward aja Pak. Menyerahkan 1 juta pound sterling ke bank. Oke, saya ngerti nih. Kalau 1 juta di sini, ceritanya apa ya Novi ya? Kenapa ada bank loan principal? Apa itu bank loan? Kenapa ada interest payable? Kenapa jumlahnya 24390? Novi bisa jelaskan nggak ini kenapa? Berarti perusahaan membeli surat hutang ya Pak? Memberi surat hutang. Membeli surat hutang. Kalau membeli surat hutang, saya invest dong. Saya akan create di sini investasi, investment in bond. Iya. Berarti menerbitkan bonds Pak. Bank loan tapi bonds. Iya. Apa bedanya bond sama bank loan? Kalau bonds kita membayarkan bunga secara periodik Pak. Kan semua bank loan dan kita mendapatkan uang sih. Bonds, kan semuanya surat utang, sama-sama ngutang ya, sama-sama bayar bunga. Apa bedanya bank loan sama bonds? Kalau bank loans kan kita dapat pinjamannya dari bank, Pak. Bank loan dari bank, oke. Ya. Boleh nggak kita pinjaman bukan dari bank? Boleh dengan menerbitkan bonds itu, Pak. Nah, terus kenapa kita nggak menerbitkan bonds di sini?
Coba jangka waktunya. Waktunya pendek ya Pak. Iya, karena Jangka ini account waktunya receivable pendek. berapa hari lagi jatuh temponya? 90 hari Pak. 90 hari. Kalau bonds? Kalau bonds minimal terkecil aja kayak itu kan 1 tahun ya Pak? Enggak, bisa 20 tahun Ya, kok bisa yang 20 namanya tahun. bonds 20 tahun gitu ya. Bonds biasanya 20 tahun, di atas 15 tahun bonds itu. Sehingga nggak bisa ngeluarin bonds. Jadi harus dicari surat utang, komponen surat utang yang jatuh temponya 90 hari sesuai dengan account receivable. Oke. Jadi nomor 1 tadi, bagaimana melakukan hedging account receivable di sisi aset, munculkan 1 juta pound sterling di sisi liabilities. Oke, saya ngerti nih udah. Terus yang kedua, bagaimana cara memunculkan 1 juta di sisi liabilities? Jawabannya Akmal sama jawabannya Novi beda. Kalau Akmal bilang sell forward kontrak sell 1 juta pound sterling. Kalau Novi pinjam ke bank. Oke, saya ngerti nih. Pinjam ke bank kan menciptakan liabilities. Sudah? Ini kenapa bank loan. Ngerti. Kenapa ada interest payable, Novi? Karena kalau mau minjem ada bunga yang harus kita bayarkan, Pak. Karena kalau kita pinjam pasti harus ada bunga yang dibayarkan. Oke. Berapa kita pinjamnya? Apakah 1 juta? 1 juta, Pak. Oke. Berapa tingkat bunganya? Berapa tingkat bunganya? Ini banyak banget nih tingkat bunga nih. Saya sampai bingung. Pakai tingkat bunga yang mana? US dollar? US dollar, Pak. Sorry, 1 juta. Bukan Pak, pound, Pak. Pound sterling. Jadi nggak mungkin nih pakai yang atas. WACC dalam dolar, US dollar. Nggak. Kenapa? Kan kita pinjamnya dalam pound sterling. Ya, pound sterling. 1 juta. Oke, berarti kita pakai pound sterling. Berarti pakai tingkat bunga investasi atau tingkat bunga pinjaman? Tingkat bunga pinjaman, Pak. Dan untuk pinjaman yang 90 yang hari. 10%. Oke, 90 hari berarti 2,5% ya. 2,5%. Berapa kita pinjamnya, Novi? 1 juta, Pak. Kalau kita pinjam 1 juta, Novi, 1 juta pound sterling, bunganya 2,5%, berarti bunganya akan ada 25.000. 2,5 dari 1 juta. Saya pinjam 1 juta, bunganya 25.000, maka saya akan kembalikan 90 hari lagi 1.025.000. Sementara saya terima hanya 1 juta. Saya mesti bayar 1.025.000. Iya nggak, No? Iya, Pak. Pertanyaan saya, berapa yang harus saya pinjam? Berarti kalau untuk menghitung uang yang akan kita pinjam itu pakai present value ya, Pak? Pakai present value. Kenapa Iya. pakai present value? Karena kan kita mau terima 1 juta nantinya ya, Pak. Oke, sekarang kalau ya. kita terima 1 juta, terus apa hubungannya dengan pinjaman 1 juta ini? Karena kan kita kan mau menghedging account receivable, Pak. Jadi nilainya harus sama. Harus sama. 1 juta. Berarti yang harus kita bayarkan 90 hari lagi berapa jumlahnya? 1 juta, Pak. 1 juta. 1 juta itu kan berarti kita bayar pokok dan bayar bunga. Ya nggak? Iya. Oke, berarti kalau kita 1 juta kita pakai untuk bayar pokok dan bayar bunga, berarti berapa yang akan kita pinjam? 1 juta dibagi 1 ditambah
interest borrowing rate-nya, Pak. Berapa itu? 0,025. 2,5%. Berapa ini? 975.610 pound sterling. 975.610. Dapat ya dari sini ya? Iya, Tahu Pak. ya berarti ya? Oke. Berarti kalau bunganya 2,5%, berarti saya akan bayar bunganya, interestnya, interest payable-nya ini akan saya bayar 975.610 kali 2,5% ya. Iya, Pak. Dapatlah 24.390. Sehingga pas saya akan bayar 1 juta. Saya terima 1 juta, saya akan bayar 1 juta. Yang lain ada pertanyaan atau tidak? Konsepnya sama. Balik lagi ke gambar ini pasti. Balik lagi ke gambar ini. Bahwa untuk menghedging aset 1 juta pound sterling, saya meng-create liabilities 1 juta pound sterling. Bedanya 1 juta pound sterling ini melalui pinjaman. Sementara yang tadi 1 juta pound sterlingnya melalui forward contract. Tapi sama-sama di sisi liabilities meng-create 1 juta ini. Kalau saya harus bayar 1 juta pound sterling 90 hari lagi, berarti 1 juta itu sudah harus menghitung bayar utang pokok plus bunganya. Jangan lupa. Kalau saya pinjam juga 1 juta, maka ketika saya menghitung bunganya yang harus saya bayar lebih dari 1 juta. Ini dia. Ini salah. Kenapa? Saya hanya terima 1 juta. Saya akan hedge 1 juta, bukan 1 juta plus bunga. 1 jutanya harus sudah termasuk bunga di dalamnya. Berarti berapa yang harus saya bayar? Harus saya pinjam kurang dari 1 juta. 1 plus 2,5% bunganya, saya hanya pinjam 975.610. Nanti dengan bunga 2,5%, maka utang 975.610 ini bunga yang harus dibayarkan 24.390. Sehingga nanti 90 hari lagi pas saya harus bayar 1 juta. Saya terima ini 1 juta, saya bayar 1 juta. Siapa tidak mengerti? Ada pertanyaan? Jelas? Oke. Kembali ke Novi. Ini kan di T1 nih Novi ya. Terima 1 juta, dia langsung bayar 1 juta. Sekarang saya bicara di T0. Waktu T0, saya punya AR nih 1 juta. Novi bilang, pinjam, jangan 1 juta di T0. Pinjamnya hanya 975.610. Nanti setelah T1 ya, setelah T1, neracanya akan jadi gini nih.
Novi setuju nggak? Ini di T0 neracanya, ini di T1. Untuk AR-nya masih ada mungkin berubah kan Nah, ya Pak? nanti AR-nya ini akan pindah jadi cash, gitu kan ya? Cash-nya akan digunakan untuk melunasi utang pokok plus bunganya, ya nggak? Iya. Sehingga nanti setelah transaksinya di T1 akan 0 jadinya. Nggak ada lagi AR yang 1 juta, nggak ada lagi utang pokok 975.610 dan interest payable 24390. Net semuanya akan 0. Setuju nggak di T1? Iya Pak. Ya, oke. Ini kan udah kita bahas di sini kan ya? Iya. Oke, berarti ini bisa. Nah, sekarang ini sama nih sebenarnya. Saya hanya mengulang dari neraca yang di atas, saya turunkan ke bawah. Yang jadi masalah sekarang di sini nih Novi. Saya punya AR 1 juta. Novi pinjam 975.610. Iya nggak Novi? Iya Pak. Oke, berarti ada cash tambahan 975.610. Kan Novi pinjam. Berarti cash-nya ada dong 975.610. Iya ada Pak. Pertanyaan saya, nggak balance dong. Di sini saya punya exposure 1975610. Di sini saya punya utang 975.610. Kalau pindah ke sini nanti 1 jutanya tetap, 975-nya tetap, akan create bunga 243910 tetap. Tapi tetap ada cash nih. 975.610. Ini nggak hilang. Itu yang maksud saya, kondisinya tetap nggak balance jadinya. Gimana Novi? Yang lain ada yang bisa bantu Novi nggak? Karena pertanyaan saya adalah ketika saya pinjam 975.610, saya akan terima cash 975.610. Akibatnya neracanya nggak balance lagi. Mau saya tambahin utangnya, nambah lagi di sini. Terus akan nambah, nggak akan selesai-selesai. Padahal yang namanya hedge itu antara nilai aset dan nilai liabilities-nya harus sama. Izin Pak, mungkin diinvestasiin lagi Pak. Diinvestasikan. Kalau Ya. diinvestasikan, berarti 975 ini yang tadinya bentuknya cash, hanya akan berubah dari cash menjadi investment. Iya juga. Ya nggak? Iya Pak. Berarti Iya Pak. akan muncul dong nilai investasi yang nilainya pound sterling. Tetap nggak hilang nih pound sterlingnya ini. Diinvestasikan benar, tapi cuma separuh benarnya. Mungkin izin Pak, Siapa ini? ya Johan Pak, mungkin Johan. diinvestasikan dalam kurs yang lain, yaitu kurs dolar mungkin Pak. Oke. Apa? Logikanya, pelan-pelan Johan, supaya yang lain ngerti. Berarti, kalau saya ingin menghilangkan
975.610 ini saya harus konversikan, saya harus tukar pound sterling ini menjadi dolar. Ini harus jadi dolar. Begitu ini jadi dolar, hilang dia. Yang pound sterling cuma ada 1 juta dan 975. Ini sudah nggak ada lagi nih. Kenapa? Karena bentuknya sudah bentuk dolar. Kan mata uangnya mata uang dolar laporannya. Novi ngerti nggak logikanya Johan? Ngerti sih Pak, cuman kan sebenarnya Ngerti ya? sebenarnya nanti kan sebagai investasi nantinya Pak ya, kalau dibelikan dolar lagi. Betul. Itu kenapa tadi jawaban sebelumnya yang bilang ini diubah jadi investasi. Itu separuh benar tuh. Jadi memang 975 harus jadi investasi. Hanya masalahnya investasinya bukan dalam bentuk pound sterling, tapi investasinya dalam bentuk dolar. Kenapa? Kalau investasi masih dalam bentuk pound sterling, dia akan terus ada. 1 jutanya hedge transaksinya, tapi investasi 975 dalam bentuk pound sterling masih tetap ada. Ini nggak hedge investasinya. Bagaimana meng-hedge investasi ini? Munculin lagi 975 di sini gitu, liabilities. Kan nggak akan habis-habis. Muncul 975, masuk lagi 975. Kan akan nambah terus. Sehingga ketika kita melakukan pinjaman 975.610, kita terima dalam bentuk pound sterling 975.610, step berikutnya adalah mengkonversi 975.610 ke dalam bentuk US dollar dan diinvestasikan. Ada pertanyaan atau tidak? Diinvestasikannya berarti ke mata uang fungsionalnya ya Pak? Betul. Betul. Sehingga pound sterling ini hilang jadinya dia. Gitu. Itu kenapa investasinya harus dulu functional currency-nya, dolarnya yang harus diinvestasikan dalam bentuk dolar. Oke. Poin kedua, nanti akan kita bicarakan. Sebenarnya penerimaan kalau tadi kasusnya Akmal lebih straightforward. Saya terima 1 juta dikali forwardnya 1754, saya akan terima 1.754.000. Terima 1 juta pound sterling, ditukar menjadi dolar 1754. Dalam kasus ini, dalam kasus money market hedge, tidak ada yang diterima. Kenapa? Karena 1 juta ini begitu diterima, langsung ditransfer oleh perusahaan untuk melunasi utangnya. Jadi perusahaan terima berapa dong gitu kan? Ngerti nggak Novi pertanyaan saya? Ngerti Pak. Karena 1 juta ini nggak dikonversi menjadi dolar. 1 juta ini langsung digunakan untuk melunasi utang 1 juta. Berapa yang diterima, berarti berapa yang diterima oleh perusahaan yang dicatat sebagai penerimaan cash dari AR. Satu juta pound sterling ya Pak? Salah ya? Enggak. Karena cash 1 juta pound sterling ini langsung keluar untuk melunasi utang. Jadi sebenarnya perusahaan menerima berapa waktu AR-nya jatuh tempo? 0 berarti Pak?
0 dari AR-nya ya. Oke. Iya. Terus berarti saya mencatat ini apa dong? Berapa sebenarnya uang yang saya terima ketika saya menerima 1 juta pound sterling ini? Kan langsung dikirim. Lihat ya, lihat ya. Ini sebenarnya di T0 ada 2 transaksi. Satu, create loan. 975.610. Loan ini akan jadi di T1 1 juta pound sterling. Kenapa akan jadi 1 juta pound sterling? Karena ada bunga 24390. 1 juta pound sterling. Ini untuk settle AR. AR 1 juta, jatuh tempo di sini terima 1 juta, loan yang tadinya 975.610 akan bayar 1 juta, settle nih, selesai urusannya. Jangan lupa di T0 ada transaksi yang kedua. Transaksi yang kedua, invest. 975.610 dalam bentuk dolar. Kenapa? Kalau loan ini tidak dikonversi menjadi dolar, maka di neraca akan masih ada nih 975 yang terus akan terbawa. Sehingga neracanya tidak pernah hedge. Pertanyaannya sekarang, 975 kalau diinvest dalam bentuk dolar, step-nya gimana? Novi? Dikalikan dengan rate-nya, Pak. Oke. A, konversi dulu 975 menjadi dolar. Berapa dolar jadinya? Berapa dolar? Berapa rate-nya, Novi? 1,764, Pak. 1,764. Betul. Spot rate ya, 1,764. Karena kan saat ini kita terima 975. Maka kita gunakan 1,764. Dapatnya berapa yang kita investasikan nih berarti? Rp1.720.976, Pak. $976,04 ya. Oke. Kemudian setelah jadi dolar 91.700.000 ini dolar, diapain 1 juta 1.720 dolar ini diapain? Step B-nya. Ini kan, invest 975. Langkah pertamanya ubah dulu menjadi dolar. Oke. Setelah jadi dolar, Kemudian membeli forward, Pak.
Membeli forward. Eh. Judulnya invest. Kita udah punya uang nih 1720. Didiamin aja uangnya. Berarti udah dapat 1720, uangnya didiamin aja sehingga nanti 90 hari lagi nilainya masih 1.720.976 gitu. Mungkin digunakan untuk perusahaannya, Pak. Digunakan untuk apa oleh perusahaannya? Oleh perusahaannya digunakan untuk apa? Di investasi, Pak. Di investasi. Kalau ini kan cuma nganggur dia. Dia rugi dong. Berarti dia nggak akan lakukan ini. Dia akan invest. Berarti step keduanya kan ini invest. Berarti dia akan invest. Investnya pakai rate yang mana? Perusahaan. Tadi di atas ada rate investasinya, Pak. Dolar 3 bulan. 3 bulan. 6%. Ya. 90 hari bukan, Pak? 90 hari 1,5. Ya. 1,5. Perusahaan mending invest di kegiatan operasinya dia. Pakai WACC dia dapat 3% loh 90 hari. Dia mendingan invest di deposito atau diinvest ke operasi perusahaan dapatnya 3%. Mending 3%, Pak, karena lebih besar. Mending 3%. Jadi dia diinvest di 3% WACC. Kalau dia invest, dia dapat berapa? Kalau dia dapat 3%. Satu 720 976 kali 1 ditambah 3%. 3%. Hasilnya berapa? 1.772.605. 605. 605. Jadi sebenarnya AR yang 1 juta ini yang akan dia terima dalam bentuk dolar di T1 berapa, Novi? 975.610, Pak. Iya bukan, Pak. Berarti karena udah diinvestasikan menjadi 1.772.605 ya, Pak? Dia akan jadi 1.72605 ini. Dolar. 975.610 saya udah nggak ada. Yang ini 975.610 ini kan sudah saya lunasi. 975.610 ditambah bunganya jadi 1 juta saya lunasi kan ya? Iya, Pak. Ya nggak? 975 ini nggak ada juga. Kan sudah saya konversi menjadi dolar supaya dia nggak ada exposure pound sterling lagi. Kemudian 1720 ini setelah saya konversi, saya investasikan. Iya nggak, Novi? Iya, Pak. Dengan kata lain, saya mengubah 1 juta pound sterling ini untuk saya terima menjadi 1.772.605 di T1. Yang lain ada yang bertanya. Saya ulang ya, saya ulang.
Konsepnya sama, money market hedge itu. Money market itu nama lain dari surat utang jangka pendek, itu money market. Siapa yang bisa memberikan pinjaman dalam jangka pendek? Contohnya adalah salah satunya adalah bank. Yang disebut money market itu adalah surat utang jangka pendek yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kalau AR, nggak bisa pakai bonds yang jangka waktunya 20 tahun, 30 tahun. Nggak bisa pakai notes payable yang jangka waktunya 5-10 tahun. Yang bisa ke money market. Karena money market adalah surat utang yang jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah bank loan. Oke. Konsepnya sama. Karena saya punya account receivable di sisi aset. Exposure-nya pound sterling 1 juta, maka saya harus menciptakan 1 juta pound sterling di sisi liabilities. Sehingga kalau saya bayar 1 juta di sisi liabilities, 1 juta ini terdiri dari pinjaman, pokok, dan bunga. Kalau pinjamannya tingkat bunganya 2,5%, maka saya harus pinjam 975.610 di T0. Sehingga nanti di T1, 975.610 plus bunganya 2,5% dari 975.610, 24390, nilainya persis 1 juta. Hedgingnya di mana? Saya terima 1 juta, saya punya kewajiban 1 juta. Itu selesai di T1. Mau kurs naik, mau kurs turun, saya tidak mengalami keuntungan atau kerugian. Kenapa? Karena kenaikan di sisi aset akan ditutup oleh penurunan di sisi liabilities. Demikian sebaliknya. Dan saya juga nggak mikirin lagi. Kenapa? Karena saya terima cash inflow-nya pound sterling 1 juta, saya punya cash outflow 1 juta. Match dia. Itu esensi dari gambar ini sebenarnya. Sudah? Terus, berarti saya terima dolar berapa dong? Kalau seandainya saya punya AR, kan logikanya saya menerima dolar. Perusahaan tidak menerima pembayaran dolar secara langsung atas account receivable yang 1 juta ini. Kenapa? Karena 1 juta ini tidak dikonversi menjadi dolar, tapi langsung digunakan untuk memenuhi kewajibannya. Terus apa yang dicatat perusahaan untuk sebagai penerimaan 1 juta pound sterling ini? Lihat, ketika dia berutang 975.610, maka di sisi aset akan muncul cash-nya 975.610. Kan ini bank loan nih. Kalau saya menghubungi bank, pinjam 975.610, maka begitu bank setuju, nih saya kasih 975.610. Maka pada saat yang bersamaan akan tercatat cash masuk 975.610, liabilities short term 975.610 di T0. Ini menimbulkan masalah baru. Kenapa? Karena exposure saya tidak lagi 1 juta pound sterling, tapi 1.975.610. Yang tujuan saya itu meng-hedge 1 juta, justru dengan bank loan 975 saya meng-create aset baru 975.610. Bagaimana caranya supaya hedge, maksudnya saya menghilangkan masalah ini, 975.610 saya konversi menjadi dolar menggunakan kurs saat ini. Sehingga neraca saya sisi asetnya hanya tetap 1 juta pound sterling ini. 975 ini hilang nih pound sterlingnya, pindah menjadi dolar. Dia tidak punya, kalau begitu dia pindah jadi dolar, dia tidak punya resiko valuta asing lagi. Kalau ini tidak ada, karena sudah pindah menjadi dolar, tidak ada risiko valuta asing, yang berisiko cuma 1 juta ini. Tapi saya sudah tenang. Kenapa? Karena di sisi liability ada 975.610.
Yang 3 bulan lagi akan jadi 1 juta nilainya. Match dengan 1 juta saya. Selesai nih yang hitam. Yang hitam selesai. Tinggal yang merah nih. Ketika 975.610 saya pindah menjadi dolar, maka saya punya 1.729.76 dolar. Hasil dari pinjaman saya selama 3 bulan. Apakah saya diemin aja uang ini nganggur selama 3 bulan? Tidak. Saya invest ke kegiatan perusahaan yang memberikan return WACC sebesar 3%. Akibatnya, nanti 3 bulan lagi, 1720976 ini akan jadi 1772605. Dari mana asalnya 1772605? Karena saya invest yang 975610 ini. Kenapa bisa ada 975? Karena saya meng-hedge 1 juta. Jadi secara tidak langsung 1 juta pound sterling AR saya berubah menjadi 1772605 dolar di T1. Ada pertanyaan atau tidak? Itu kenapa di gambar saya kalau menggunakan money market hedge, saya akan terima 1772605 90 hari lagi, 3 bulan lagi. Novi jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Yang lain ada pertanyaan atau tidak? Berarti kalau misalnya, nanya Pak, Ya. berarti kalau misalnya tadi ada pilihan antara digunakan di operating perusahaannya maupun di investment rate, ternyata lebih tinggi investment rate, berarti harusnya ke investment rate itu ya Pak ya? Betul. Itu logika kenapa di money market hedge yang dipakai adalah tingkat bunganya 3%. Ya. Ini kan WACC-nya 13% ini ya. Ya. Jadi tidak menggunakan tingkat bunga yang ini, tingkat bunga yang Investasi itu investment rate. investasi yang 1,5%, yang 6% per tahun ini enggak. Ya. Dia pakai yang 3%. Di sini kan dia dengan 3% hanya dapat 1772605. Sementara kalau forward rate dia dapatnya 1754. Gitu ya. Jadi sebenarnya tingkat bunga gini ya, dia lebih untung, lebih banyak yang dia peroleh kalau dia invest dalam money market hedge yang memberikan 3%. Perhitungan yang berikutnya di sini, berapa R supaya dia sama dengan 1754 yang forwardnya. Berarti kalau dia invest 1720, dia ingin dapat hasil 1754, maka tingkat bunganya minimal 7,68%. Itu tadi logika kenapa dia tidak memilih yang 6%. Karena 6% ini lebih kecil dibandingkan dengan 7,68%. Kalau 7,68, dia dapatnya 1754 yang sama dengan forward. Kalau sama dengan forward, berarti garis yang ini 172 akan mepet nih ke 1754, sama nih. Itu kalau dia invest di tingkat bunga
7,68% per tahun atau 1,9290 hari 3 bulan. Kan WACC-nya 12%. Mendingan dia invest di 12%. Karena 12% lebih tinggi dari 7,68. Jadi 7,68 ini adalah patokan kalau ingin sama dengan forward rate, dia investnya di 7,68. Kalau dia dapat lebih tinggi, maka hasilnya pasti lebih tinggi dari forward rate. Kalau dia invest di bawah 7,68, misalkan 6%, maka hasilnya akan di bawah 1754, di bawah forward rate. Sampai situ ada pertanyaan atau tidak? Itu kenapa Novi dan yang lain lihat penjelasan di sini. T0 dia ngapain? Nih, T0 dia ngapain? Saya hanya memperjelas apa yang ada di buku. 1, dia pinjam 975.610. Ini kita bank loan 975.610. Setelah itu apa yang dilakukan? Tukar menjadi dolar, exchange 975.610 menjadi dolar menggunakan kurs spot 1764. Dapatlah dia 1720976 cash. Hilang nih 975 pound sterling nih. Yang pound sterling cuma 1 juta. Langkah berikutnya seharusnya begitu setelah dia receive 1720, dia invest 1720976 ini menggunakan rate WACC. Di T1 apa yang dia lakukan? Terima 1 juta, lunasi 975, lunasi 24390. Ini kan ya. Terima 1 juta, bayar pokok 975, bayar bunga 24390. Ada satu yang kurang di sini, karena di sini dia nggak ada invest kan. Kalau dia invest 1720976, 3%, maka di sini dia akan terima 1772605. Ada pertanyaan atau tidak? Oke. Kalau tidak, kita akan break sholat. Kita akan kembali jam 4 ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak.